Ya, terus lanjut bosan. Lanjut bosan. Nah, siapa dia? Siapa yang tahu? Hah? Siapa namanya? Nusa Indah? Oh, coba lihat lagi. Lanjutnya, selanjutnya. Nah, ada matanya nih. Siapa? Hah? Siapa? Di Sela? Sela? Siapa Sela? Bukan Seva maksudnya. Oh, bukan Seva. Coba kita lihat. Next, nah, siapa ini? Mimi. Yang satu lagi. Siapa ini? Siapa? Bapak ngomong siapa? Hah? Coba slide yang kedua. Nah, siapa? Ada yang tahu? Itu namanya tidak tahu ya, tak kenalin namanya. Silakan berikutnya dosen. Siapa namanya? Kleti. Jangan itu ya, panggilnya nanti Kleti. Ya silakan. Mimi dan Kleti maju ke depan. Silakan ya, bentuknya itu yang ada hijau sama orange-nya. Ya, hari ini Rosatin ditemani oleh 2 orang teman kalian ya. Selamat pagi teman-teman. Ayo mulai ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal kita, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman kita menyembah Allah kita dengan menaikkan pujian Bapa ku datang kepadamu. Siap dengan sikap penyembahan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, siang dan malam hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Di hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur, atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dengarkanlah Mas introitus kita yang diambil dari Mazmur nomor 100 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Next. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Silakan duduk kembali.
Teman-teman, kami mau kasih tebak-tebakan nih. Siapa yang nanti jawabannya benar, ada hadiahnya loh. Tapi syaratnya angkat tangan dulu, ditunjuk baru belum jawab ya. Siapa yang tahu lagu kebangsaan Indonesia? Apa? Indonesia Raya. Ya, pintar, 100. Bisa minta tolong dicatat ya Mas Sotong. Ya. Nah, kalau lagu kebangsaan GKT sekolah minggu apa? Siapa yang tahu? Ya, pintar Mas sekolah minggu. Ayo mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mas sekolah minggu. Ya, semangat ya. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah dan gereja. Aku anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di teman-teman, di depan bapak-bapak, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena pemilik Yesus. Yang lagi apa anak sekolah minggu? Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi firman di sekolah, di rumah dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih di zaman siapa, di depan bapak, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi karena pemilik siapa? Yesus. Karena pemilik Yesus. Karena pemilik Yesus. Jangan karena pemilik Yesus. Yesus. Iya. Silakan duduk. Silakan duduk. Allah, teman-teman, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Satu Allah, 3 pribadi. Siapa yang tahu 3 pribadi itu siapa aja? Ulangi pertanyaannya. Nah, ulangi pertanyaannya. 3 pribadi itu 3 pribadi itu siapa aja? siapa saja? Sudah nih tadi. Coba Mars. Hah? Ayo angkat tangan. Nggak tahu. Bentar, nggak tahu tadi sudah. Zeva tadi sudah. Yang belum. Ini dulu. Alam. Ya, siapa? Alam. Tuh, siapa lagi? Lagi. 2, satu lagi. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, apa segala anak, satu lagi. Ya, coba ini tadi. Michelle. Yesus. Oke, pintar ya. Allah Bapa, satu lagi kan tadi sudah Bapa sudah datang padamu, tapi sudah ya. Gracelyn oke, Michelle oke. Ya, dicatat aja dulu ya. Karena tidak ada Allah seperti Allah kita, mari kita puji Allah kita dengan mainkan lagu Haleluya Puji Tuhan. Oh ya, nanti saat kita nyanyi Haleluya, kita tetap duduk. Tapi saat kata puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Paham ya? Haleluya duduk, puji Tuhan apa? Berdiri. Yuk, musik. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
puji Tuhannya malah duduk. Nah, ingat-ingat sekali lagi ya. Haleluya ngapain? Puji Tuhan ngapain? Iya, yuk kita nyanyikan sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji. Sekali lagi. Anissa belum ingat nih. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, udah pada pinter-pinter ya. Sekarang kita mau masuk dalam doa pengakuan dosa. Tetap berdiri. Kita mau masuk ke doa pengakuan dosa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Ikuti lo sambil berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena anugerah-Mu kami dipanggil untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau adalah Allah yang kudus. Sementara kami sering kali berbuat dosa. Kami sering bohong, kami marah, kami berkata-kata buruk tentang orang lain, dan dosa-dosa yang lainnya. Kami mohon Tuhan Yesus mengampuni kami semua, agar kami layak memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala hukuman dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, barang siapa sudah mengaku dosanya dengan tulus hati, maka Tuhan Yesus yang sudah mati itu akan mengampuni kalian semua, karena Dia juga sudah bangkit. Tetap berdiri sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Kita akan memperbaharui janji setia kita. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani yang ditandai dengan perpuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kalau dosa sebut nama seseorang, perhatikan. Bapak Jokowi. Siapa yang tahu siapa dia? Nah, yang angkat tangan duluan ini. Wih, Pak Presiden pintar. Allah dapat catatan ya. Nah, kalau ngomong Bapak Presiden, dia orang yang paling apa di Indonesia? Paling berkuasa. Pintar Eben ya. Dihormati atau berkuasa, tapi jumlahnya berkuasa. Dosa ada orang yang berkuasa di bumi dan di surga. Apakah teman-teman tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, semuanya benar, tapi kan dicatat karena semuanya sudah nyebut dulu. Ya, Tuhan Yesus, benar sekali. Ya, benar nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa memberikan kita kemenangan atas maut dan iblis dikalahkan. Mari kita pujikan dalam nama Yesus. Ayo kita berdiri aja, Liz. Dalam nama Yesus, dalam
ada hukum yang berbunyi jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, Mimi ingat itu hukum ketiga bukan dari 10 hukum Allah. Yuk baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama dari alamatnya. Nah ini dia. Yuk 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tapi Lose, kapannya kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Kamu tahu gak, Mi? Iya ya, Mimi juga nggak tahu. Nah, hari ini Lose Indah akan mengajarkan kita kapan sih kita itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, seringkali kita nggak sadar ya. Hari ini kita akan belajar supaya kita tidak melanggar firman yang ketiga itu. Firman yang ketiga itu tadi ya. Sebelumnya kita akan siapkan hati kita pujikan nyanyian firman-Mu kita bagikan. Firman-Mu kita bagikan hatiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagikan hatiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbangkan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Gantakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu berita bagi hatiku. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbangkan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi hatiku, terang bagi jalanku. Kepada Lose Indah kami persilakan. Iya, adik-adik sebelum dengar firman Tuhan, Lose akan ajak kita semua berdoa. Tidak ada yang main-main. Lose masih lihat ada anak yang main. Ayo, tidak ada yang main-main. Tundukkan kepala, lipat tanganmu. Kita akan berdoa. Lose akan berdoa. Kalian dengar baik-baik. Kalian mau dengan doa yang Lose Indah bawa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini anak-anak-Mu boleh datang kepadamu. Mereka belajar untuk memuji-muji Tuhan. Seperti pujian ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu akan memimpin langkah anak-anak-Mu. Mereka akan bertumbuh di dalam Tuhan karena mereka mengenal firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengar firman-Mu. Taruhlah firman itu dalam hati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga kami yang masih kecil ini bisa mengerti, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Lose Indah. Apa Lose?
Tuh, tadi kan bawa, terus tak taruh situ. Betul, yang dibawa itu loh. Iya tadi. Mana Mas Ican? Loh, ya Tuhan, Mas Ican jadi pencuri ya saya kira. Aduh, gimana sih ya Tuhan? Pilih cerita guru sekolah minggu ya ampun Tuhan. Adik-adik pernah dengar nggak sih Lese Ican itu jadi pencuri? Nggak pernah ya? Ya Tuhan, terus Pin, apa hari ini dia jadi pencuri ya? Coba Lese kejar, cari. Ya, cari. Aduh, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Aduh, sampai jatuh Lese Pelin cari Lese Ican ya. Oh, kejar Lese sampai ketemu. Lese Ican. Aduh, kamu itu dicari. Lese Evelyn kehilangan tas. Lese Evelyn nyari Lese Ican? Lese Ican juga nyari Lese Evelyn. Oh, dikira kamu mencuri tas. Nah, ya Tuhan, kok kamu jadi pencuri hari ini? Lihat tadi, lihat tuh. Ya ampun Tuhan, sejak kapan kamu tuh jadi pencuri? Lese, demi Tuhan Lese enggak. Lese Ican kesini mau mengembalikan tasnya Lese Evelyn. Oh, aku tak percaya. Lese, sungguhan demi Tuhan. Swear? Coba Bang, dalamnya dicek ada enggak dalamnya. Ada yang hilang apa enggak? Lese Ican mau membalikan. Swear demi Tuhan. Iya. Sumpah demi Tuhan. Sumpah. Iya Lese. Enggak ada yang hilang dalamnya ya. Saya tak cek. Oh. Aduh, kira-kira ada yang hilang apa enggak ya? Enggak ya? Percaya ya? Oh, kandang. Lese, sumpah demi Tuhan enggak ngambil. Gitu ya, enggak ngambil loh adik-adik. Mau membalikan tasnya ke Lese Evelyn, tadi itu ketinggalan di jalan. Berarti yang salah ini siapa adik-adik? Lese Evelyn, minta maaf Lese. Ya wes, maafin ya. Baikan Lese, baikan. Ya, kasih ya. Sama-sama Lese. Iya. Udah ya, makasih ya Lese, udah ya, minta maaf. Terima kasih semuanya. Sudah tidak ada yang mencuri ya. Nggak ada. Di sekolah minggu tidak ada yang mencuri, anak-anak Tuhan tidak ada yang mencuri. Adik-adik pernah enggak dengar orang ngomong model kayak gitu? Pernah ya? Apanya yang paling menonjol ketika ngobrol itu? Sumpah, apalagi yang paling menonjol? Yang paling menonjol itu sebut-sebut apa itu tadi? Nama Tuhan bolak-balik ya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Swear, sumpah. Pernah ya? Yang ini belum dengar. Pernah dengar ada orang ngomong gitu? Temanmu ada enggak yang ngomongnya gitu? Sumpah-sumpah gitu. Pernah ya? Ada ya? Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian pembicaraan seperti itu tadi bagus apa jelek? Jelek ya? Kalau kamu Mas, pembicaraan seperti itu seru apa jelek? Jelek ya? Kita mau buktikan dengan firman Tuhan. Kita baca lagi Keluaran 20 ayat 7. Jelek apa baik itu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang keras. Ya, ternyata ada. Kenapa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Karena Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita akan sama baca lagi bagian A saja. 7 bagian A. Yuk. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, stop. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berarti kita tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Apa sih artinya sembarangan? Sembarangan itu berarti
menyalahgunakan nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan tidak pada waktu yang benar, tidak pada tempatnya, tidak ada gunanya. Tuhan disebut-sebut. Nah, ya contohnya tadi itu, cuma gara-gara tas, oh Tuhan dibawa-bawa terus. Sumpah demi Tuhan. Nah, kenapa kita tidak boleh? Firman Tuhan sudah jelaskan, karena Tuhan memandang bersalah. Tapi kita akan belajar lebih dalam lagi. Kapan kita akan mempergunakan nama Tuhan? Toh kita itu setiap hari mengenal Tuhan, kita harus mengenalkan nama Tuhan. Kapan ya kita akan memakai nama Tuhan dengan benar? Ada waktunya adik-adik. Mungkin ketika kita menasehati. Saya akan kasih contoh ya. Ya apa sih Lose contohnya? Saya akan pilih teman Lose sotong aja. Nah, Lose sotong pinjam ya. Nah, ini bayangkan ini adalah temanmu. Misalnya kamu tanya gini, Lose sotong, rumah Lose sotong itu kan besar ya. Terus pernah enggak di rumah yang besar itu sendirian, anak-anak pergi, Lose sotong sendirian, pernah enggak? Pernah. Ada enggak takut? Takut ya. Oh, takut kalau malam. Apa yang harus kalian katakan adik-adik? Kalau ada temanmu yang seperti itu, kalian bisa katakan gini, Lose sotong, jangan takut walaupun sendirian. Ada Tuhan loh di rumah itu. Nah, ya bisa katakan, ada Tuhan loh di rumah itu. Tuhan pasti menyertai Lose sotong. Nah, percaya enggak Lose sotong? Percaya. Mulai sekarang takut lagi apa enggak? Enggak. Nah, terima kasih Lose sotong. Nah, adik-adik, ada saat dimana kita boleh memakai nama Tuhan dengan baik. Jadi Tuhan itu bisa kita sebut-sebut, tapi untuk hal yang benar, untuk hal yang berguna. Contohnya seperti itu. Ada lagi, mungkin kalian mau bersyukur. Nah, ya bersyukur. Puji Tuhan, untung aku tadi malam itu belajar, sehingga hari ini ulanganku 25 soal aku bisa mengerjakan semua. Puji Tuhan, aku percaya aku dapat 100. Nah, ya, gitu ya. Nah, jadi kalau mau nyebut nama Tuhan untuk hal yang benar, puji Tuhan, aku sudah ditolong oleh Tuhan, bisa mengerjakan dengan benar. Ada lagi, menyebut nama Tuhan itu paling benar, tidak akan salah. Ketika apa kira-kira ya? Sekolah minggu? Berdoa. Ketika kita berdoa, itu adalah saat yang paling tepat. Kalian akan manggil nama Tuhan berapa kali pun, kamu akan benar. Ketika kamu berdoa, kamu mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, aku memiliki tubuh yang sehat karena Tuhan yang memberi. Sudah berapa kali itu tadi kita nyebut nama Tuhan ya? Belum lagi kita dalam doa bilang, Tuhan ampuni Eben karena Eben sudah bersalah. Tuhan ampuni Eben karena Eben tadi sudah marah sama mama. Nah, ada berapa kali sudah Tuhan disebut, tapi kita menyebutnya dengan benar. Di dalam doa kita masih bisa lagi menyebut nama Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Banyak hal yang kita minta. Tuhan tolong aku, sembuhkan aku. Tuhan tolong aku, besok aku akan pulang. Tuhan tolong aku. Banyak hal kita bisa minta. Tapi semua nama Tuhan yang kita sebut itu benar dan berguna. Nah, ya, benar dan berguna. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan itu ada. Karena Tuhan itu menyertai. Karena Tuhan itu menyertai bangsa Israel zaman dulu itu bersama dengan Musa dipimpin. Dan Tuhan juga menyertai kita sampai hari ini. Percaya enggak kalau Tuhan menyertai kita hari ini? Percaya ya. Kita akan lihat satu firman Tuhan, kita akan dengar satu firman Tuhan. Hari ini saya akan bercerita tentang Musa. Cerita ini terjadi sebelum bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ketika mereka masih diperbudak.
Mereka belum keluar dari Mesir, mereka belum mendapat 10 perintah Tuhan. Ya, belum mendapat 10 perintah Tuhan. Kita akan lihat gambarnya dulu ya. Oh iya, bentar ya. Nah, sebelum cerita saya akan ajak kita masuk ke sini dulu. Satu lesehana ya, adik-adik, bentar ya. Tuhan itu memiliki 3 nama yang khusus. Ya, Tuhan memiliki 3 nama yang khusus. Sebelum langsung masuk cerita, kita akan kenal ini dulu. Tuhan memiliki 3 nama yang khusus. Yang pertama, siapa? Yahweh. Bangsa Israel pakai Yahweh ketika menyebut nama Tuhan, karena nama Yahweh adalah bahasa Ibrani. Nama ini dipakai oleh bangsa Israel ketika mereka menyebut nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan. Kita dengar ya, kalau Tuhan semua kita tahu ya. Nah, yang ketiga adalah Aku adalah Aku. Ini yang kita akan dengar ya. Apa bedanya? Nah, pinter. Yang pertama siapa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Aku adalah Aku. Apa bedanya? Coba. 3 nama ini memiliki arti yang sama, yaitu kurang keras. Perempuan tidak dengar. Jadi 1 apa? Yang 2, 3. Apa artinya? Ya, Yahweh, Tuhan, Aku adalah Aku, artinya sama, yaitu Dia yang selalu ada. Ya, jadi Dia yang selalu ada itu artinya bahwa Allah yang selalu ada bersama kita, menyertai kita, menyertai bangsa Israel, menyertai kita hari ini. Kita akan lihat cerita hari ini ya. Cerita hari ini terjadi pada waktu bangsa Israel diperbudak. Pada waktu bangsa Israel belum mendapat 10 perintah Allah. Itu Musa. Setiap harinya Musa itu menggembalakan domba-domba milik mertuanya. Perhatikan nama mertuanya itu Yitro. Siapa? Yitro. Ini diingat-ingat supaya kalau ada kuis kalian bisa ya. Musa menggembalakan kambing domba milik mertuanya yang bernama Yitro. Setiap hari dibawa ke padang gurun, ke seberang dekat sungai Gunung Sinai, dekat Gunung Sinai. Ya, ingat-ingat, menggembalakan dekat Gunung Sinai. Tapi suatu hari Musa melihat ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Coba kalian perhatikan gambar itu. Ada sesuatu yang kalian temukan? Iya, warna kuning. Warna kuning. Itu yang dilihat Musa. Dia melihat, apa itu ya? Dia penasaran, adik-adik, apa itu ya? Loh, dilihat terus, diperhatikan terus. Ternyata itu adalah nyala api. Nyala api, tapi dia perhatikan Musa. Dia penasaran, dia mendekat. Mendekat. Wah, nyala api itu begitu besar. Tapi anehnya, semak belukar yang ada itu tidak terbakar. Semak belukar itu tidak terbakar. Musa itu kaget ya, kok bisa ya seperti itu? Musa akan mendekati. Tapi ketika Musa hampir dekat, ada suara, bukan duor. Ada suara. Suara itu memanggil, Musa, Musa. Suara siapa dia? Tuhan. Musa pun tahu kalau itu adalah suara Tuhan. Ya Allah, kata Musa. Musa takut adik-adik. Lalu Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Nah, adik-adik, sebenarnya ini gambar sudah diganti ya. Jadi ketika Musa mendengar suara Tuhan, Musa menanggalkan kasutnya. Nah, lihat di bawah. Jadi Musa tidak bisa terlalu dekat.
Dia agak menjauh, Musa menanggalkan kasutnya di sana. Melepas sandalnya. Karena Tuhan berkata, tempat itu adalah kudus. Berarti Tuhan itu kudus. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku sudah mendengar keluhan umatku. Aku sudah melihat kesengsaraan umatku. Aku mendengar teriakan umatku. Aku akan menolong mereka. Aku akan membawa mereka keluar dari Mesir. Aku akan membawa mereka ke tempat yang indah, yang penuh dengan susu dan madu. Wah, kaget Musa. Lalu Tuhan berkata, kamulah yang harus membawa mereka keluar dari Mesir ke tempat yang penuh dengan susu dan madu. Takut Musa, adik-adik, mukanya ditutup, dia menunduk, dia takut kepada Tuhan. Dia tidak berani memandang wajah Tuhan, karena nyala api itu adalah kehadiran Tuhan, dan Musa tidak boleh sembarangan untuk memandang. Musa takut sekali. Tambah takut lagi Musa berpikir, siapa aku? Bagaimana caranya aku akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Musa berkata, Tuhan, apakah mungkin aku membawa bangsa Israel keluar? Takut ya, bangsa Israel yang banyak itu dibawa keluar dari tempat perbudakan. Di sana ada raja, di sana ada orang yang menjaga. Bagaimana mungkin? Tapi Tuhan berkata kepada Musa, aku akan menyertai engkau. Musa masih tidak puas lagi. Padahal Tuhan sudah bilang, aku akan menyertai engkau. Tinggal berangkat kan ya? Tidak puas. Tanya lagi, Tuhan, kalau aku sudah sampai pada orang Israel, aku mengatakan kepada mereka bahwa Tuhanlah yang mengutus aku. Apa yang harus aku sampaikan, Tuhan? Kalau mereka bertanya, siapakah nama Tuhan yang mengutus aku? Apa yang harus aku sampaikan, Tuhan? Jawab Tuhan apa adik-adik kepada Musa? Tuhan mengatakan, namaku, siapa kira-kira? Aku adalah aku. Nah, itu namanya. Tuhan mengatakan kepada Musa, namaku adalah aku. Jadi tidak ada yang lain. Cuma Tuhan toh. Dia yang berkuasa, yang bisa menyertai Musa, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, aku adalah aku. Rasa kepengen dengar. Masih ingat nggak kalian? Apa artinya? Apa artinya? Sudah lupa? Dia betul. Dia yang Iya, dia yang selalu ada. Apa artinya? Dia yang selalu ada. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Tuhan. Dia itu Allah. Dia itu Tuhan. Dia itu selalu ada. Artinya Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu maha hadir. Tuhan hadir di mana-mana. Percaya? Jadi boleh enggak ngomong sembarangan kayak drama tadi? Gak boleh, karena Tuhan ada di situ. Tuhan dengar ketika namanya disebut. Kalau namanya disebut pada waktu tidak berguna, Tuhan suka apa enggak? Tuhan tidak suka, karena Tuhan mengatakan dalam firman, Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi kita diajar jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah memandang orang yang
menyebut namanya dengan sembarangan, Allah memandang bersalah. Nah, adik-adik, sekarang tadi Tuhan menyuruh Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, ya, dibawa ke tempat yang indah, yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan juga membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Melalui siapa? Melalui siapa? Kalau kita juga sudah dikeluarkan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Melalui siapa? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur karena melalui Tuhan Yesus kita sudah dibawa keluar dari perbudakan dosa, dari iblis yang akan merenggut kita. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dibawa. Dan orang-orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dia akan memiliki gelar, yaitu umat Allah. Apa? Apa? Milik Allah. Apa? Anak-anak Allah. Semuanya ada Allah. Jadi Eben, anak siapa? Anak-anak Allah. Noel, anak-anak Allah. Kalian anak-anak Allah. Ada Allah di belakang. Jadi perkataan kalian harus hati-hati, karena kalian memiliki menyandang nama Allah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita harus hormat kepada Allah. Kalau Musa, dia takut kepada Allah dengan cara apa tadi? Menutup? Bukan. Dia hormat kepada Allah dengan cara apa? Melepas sandalnya, karena tempat itu kudus. Dia menghormati Allah. Apakah kita menghormati Allah dengan cara melepas sandal sekarang? Enggak ya, karena ke gereja kita malah sepatuan, bagus-bagus. Lalu sekarang kita menghormati Allah dengan cara apa? Duduknya ya, bentar. Kita menghormati Allah sekarang dengan cara apa? Siapa yang bisa? Ke gereja dan berdoa kepada Allah. Berdoa ke gereja dan berdoa kepada Allah. Tapi di gereja kita diajar sesuatu. Siapa yang bisa lagi? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Cukup? Sama berdoa. Siapa yang kira-kira bisa? Menghormati Allah. Tidak melepas sandal. Tapi apa? Yang sini. Belajar. Terus menyanyi. Belajar terus menyanyi. Memuji Tuhan. Puji Tuhan. Nah ya, kita menghormati Allah. Caranya adalah kita mentaati perintah Allah. Kita akan belajar karena bangsa Israel mendapat 10 perintah Allah. Kita juga sudah mendapat 10 perintah Allah. Kita hari ini belajar pada perintah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi kita menghormati Allah, caranya adalah menaati firman Allah. Ya, jadi firman Tuhan hari ini kasih pesan kepada kamu, kasih pesan kepada kamu semua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena apa? Karena kita menyandang nama Allah. Karena Allah ada di mana-mana. Allah ada di sekitar kita. Allah menyertai bangsa Israel, menyertai Musa. Allah menyertai kita. Kalau kita punya rasa khawatir, kita punya rasa takut, apa yang harus kita kerjakan? Minta pertolongan. Ya, berdoa, minta pertolongan Tuhan.
Kita tidak perlu khawatir karena Allah ada di mana-mana dan menyertai kita. Sekarang kalau di gereja ini Allah ada apa enggak? Allah ada. Jadi kalau kalian tidak sungguh-sungguh ketika ibadah, Allah tahu apa enggak? Allah tahu ya. Jadi siapa yang merasa aku kalau ibadah itu seringkali tidak sungguh-sungguh loh, aku sembarangan. Mulai hari ini bertobat ya. Mulai hari ini belajar. Aduh, ternyata aku adalah aku. Artinya Allah selalu ada di mana-mana. Artinya bersama kamu. Kamu di kamar mandi pun ada, kamu di tempat gelap pun ada, kamu di mana-mana pun ada. Dan kamu tidak boleh sembarangan karena Tuhan ada bersama kamu dan menyertai kalian semua. Kita mau berdoa ya. Oh, maunya minta Losemiska yang berdoa. Ya, kita berdoa. Ya, mari kita berdoa anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita menyebut nama Tuhan dengan penuh rasa hormat, tidak main-main. Ikuti Losemiska ya. Tuhan Yesus, kami minta ampun karena kami sering menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika bermain, ketika bercanda, ketika kaget, kami menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampuni kami Tuhan, dan berkati kami, supaya setiap kali kami menyebut nama Tuhan, kami menyebutnya dengan penuh rasa hormat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Lose Indah yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi kalian sudah tahu kan kapan kita disebut menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Halo, halo. Halo, halo, fokus lagi sama satu. Hah? Iya, balik lagi, kan intinya sama-sama. Kan gitu ya. Jadi boleh nggak bersumpah? Nggak boleh. Boleh nggak kalau misalnya lu sejak terus itu, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Boleh nggak gitu? Hah? Oh, boleh nggak makan persembahan? Nggak boleh ya, semuanya nggak boleh digigit-gigit ya. Oke, perhatikan. Jadi kalau misalnya misalnya jatuhkan sesuatu, Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, boleh? Nggak boleh. Apa Kalau bersin gitu terus ada loh yang ngomong terima kasih Tuhan. gitu ya Lose? Baru tahu Lose. Oh, itu juga nggak boleh ya. Seperti haji. Terima kasih Tuhan gitu. Ya jangan ya. Jadi kita harus menggunakan nama Tuhan dengan hormat. Nggak boleh dikit-dikit ngomong Tuhan tanpa arti. Halo, 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 halo. Ya sudah siap. Nah, jadi kita harus memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dari terbit matahari sampai terbenamnya. Kita siapkan persembahan kita sambil kita pujikan pujian ini. Siapkan persembahannya. Kita nyanyi dulu sekali lagi dulu ya, satu kali dulu. Nyanyi dulu. Hari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo nyanyi dulu, memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari
dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari sebelah sini yang teratur. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Dari tepi mata, ayo Anissa, sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Semuanya berdiri, kita pujikan, puji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya berdiri. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan dipuji. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena berkat dan kasih-Mu kami diberikan kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan ini. Tuhan Yesus berkati persembahan kami, Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus, kami teringat untuk teman-teman kami yang tidak datang pada hari ini. Banyak ya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan tolong jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau mereka malas, Tuhan Yesus ampuni, dan Tuhan kumpulkan kembali bersama-sama dengan kami pada minggu depan. Tuhan Yesus tolong kami dalam sepanjang minggu ini supaya kami sungguh dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tetap kami berdoa ya Tuhan untuk kota Banyuwangi di mana-mana terjadi banjir ya Tuhan, karena hujan yang deras. Kiranya Tuhan tolong supaya semuanya dapat teratasi dan mereka mengalami kerugian terhadap karena banjir tersebut. Tuhan Yesus tolong supaya dapat melanjutkan hidup mereka. Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami memiliki Bapak Jokowi sebagai presiden, kami bersyukur. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati untuk seluruh pemerintahannya bersama dengan para menteri yang ada supaya mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya dengan pengumuman kepada rasul-rasul kami berdoa. Gak ada apa ya? Gak ada suaranya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Lose. Nah, Lase akan menyampaikan pelayan minggu depan yang akan memimpin pujian Lase Melani. Pemusiknya Lase Delno, dan yang akan menyampaikan firman Tuhan Lase Evelyn. Yang berulang tahun dalam seminggu yang lalu Fania, maaf ya Fania, tapi hari ini anaknya nggak masuk ya. Baik, hanya itu pengumumannya, kami kembalikan pada Lase Evelyn. Ya, sosok tadi yang dicatat namanya siapa aja? Oke, besok minta maaf, jadi nanti hadiahnya minggu depan. Sudah akan lupa untuk minggu depan ya. Tak bacakan aja ya. Jadi nanti yang minggu depan yang dapat bingkisan dari Luse Matthew, Zeva, Gracelyn, Michelle, Aaron, dan Evan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Michelle kamu. Ya, minggu depan ya. Jadi minggu depan harus masuk ya. Supaya bisa dapat bingkisannya. Mari bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Miles, berdiri Miles. Sudah. Kita akhiri pada kita dengan pujian Bapa, terima kasih. Dengan sikap berdoa ya. Ini sebagai doa penutup kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kita.